Ya, kembali lagi bersama saya, host magang tentunya Erik Sadewa. Dan sekarang saya ada tamu jauh-jauh dari Cimahi, yaitu BLC, Briges Ladies Cimahi. Dan kedatangan, saya sangat apresiasi sekali ya, kedatangan pernah atau sekarang menjadi ketua Teh Hane dan Teh Rima. Saya tanya Teh Ane ya dulu ya, Teh Ane sendiri ini pernah menjadi ketua BLC? Enggak, bukan. Pure pendiri. Oh, pure pendiri ya. BLC. Ya. Berarti BLC ya, sekali lagi Briges Ladies Cimahi. Generasi keberapa Teh? Pertama. Generasi pertama. Iya, pencetusnya. Berapa orang? 7. Daerah Cimahi. Dari sekolahan. Oh, dari satu sekolahan. Dari Teh Rima juga? Enggak, beda. Oh, tapi seangkatan? Enggak, beda. Saya angkatan pas ini ke-13. Pas itu teh ke tahun 2016 masuk BLC. Nah, Teh Rima tahun 2016 masuk ya. BLC. Sedangkan BLC sendiri ada dari tahun 2005. Jadi hampir 18-17 tahun. Kemarin baru 17 tahun, baru remaja-remajanya. Iya. Enif kembali. Enifnya bulan Mei. Oh, Mei. Valentine. Habis lebaran. Habis lebaran. Oh, ini sekalian halal bihalal. Sekalian halal bihalal ya. Gitu. Nah, untuk pencetus BLC ini awalnya gimana sih Teh? Awalnya masih nongkrong biasa, gitu lah ya, pulang sekolah nongkrong di sekolah, di dalam ruang lingkup sekolah ya, bareng-bareng lah layaknya anak SMA gitu lah. Cuman dulu kita kan sering pulang sekolah nggak pernah langsung pulang. Kita tuh suka nongkrong di depan sekolah nih, Nah di situ ada anak Brigesnya juga. Nah kita sering ikutan nongkrong bareng. Briges cowoknya. Iya. Nongkrong mereka ya. Kadang mereka kalau ada acara jalan gimana kita suka ikutan. Kebangun lah di situ jiwa kita. 2005. Iya 2005. Bentar dulu, 2005 harus dipotong. 2005 kalau nggak salah Briges masih biru merah putih hitam. Oh, 2005. Kalau yang biru kuning itu tahun? Biru kuning itu kalau nggak salah pas waktu peresmiannya tuh di Pangandaran ya, kalau nggak salah tuh biru kuning itu kebetulan kita nggak ikut. Oh. Kita nggak ikut. Berarti pas Teh Ane mah merah. Masih merah putih hitam itu. Oh, gitu. Nah akhirnya sering itu jiwa kita tuh kayak kebangun gitulah. Anak muda lah ya. Langsung kita rundingan gimana kalau kita bikin ladiesnya. Itu rundingan juga sama senior kita, Bang Abed sama Bang Abed juga. Ya sok katanya teh dengan pilihan nama-nama dan yang lain ya kita nemuin lah BLC ini. Terus itu tanggal 5 bulan 5 2005. Di daerah Cimahi. Di daerah Cimahi, tepatnya di Pasundan 3 Cimahi. Dengan anggota ya 7-an. Jadi nggak apa sih, pernah lebih dari 7 tapi tetap aja sih balik lagi ke 7 gitu. 7-an ini bertahan sampai berapa lama? Sampai ya bisa dibilang sampai sekarang anggota berapa? 18. Ya. Dari 7 ini bertahan berapa lama ya? Dari angkatan pertama, terus angkatan kedua juga. Nah angkatan kedua sih sebenarnya ini yang hilangnya banget, sampai kita harus punya generasi kedua lagi gitu kan, karena kan benar-benar hilang semua. Jadi beres ospekan mereka pundung langsung pada nggak aktif. Oh masih zaman ospekan dulu ya. Kalau saya sih kemarin ngebahas emang sih ospekan tuh harus diadain tapi dibenahin, bukan ditiadakan. Karena apa? Hierarki, menghormati adik ke kakak, tidak seenaknya maaf ya, kita dengan baju seperti ini tuh mendapatkannya susah ya. Banget. Nggak ya, takutnya disalahgunakan atau gimana ya. Kalau saya sih setuju sih untuk ada ospek lagi gitu, biar nggak mentalnya. Ini saya loh ya, yang compare-nya saya bukan ini pure perkataan saya. Kalau sekarang agak lemah ya, kalau sekarang ya. Kalau dulu kan
maaf bahasanya sampai di anjing, sampai di anjing goblok gitu mah udah biasa ya. Mental fisik aman lah kalau anak zaman dulu. Ya. Ngalamin teh Ngalamin alhamdulillah. Berarti tadi mah belum nggak ngalamin. Dulu 3 kali ospekan, 3 ngalamin kali alhamdulillah. Ya tapi emang bener emang struggle-nya teh di situ ada ceritanya teh kok apa ya, banyak yang ya ada yang nggak setuju, ada yang banyak yang setuju dibanding tidak setuju. Iya, soalnya sih kalau buat kita sendiri sih ini buat ngebangun mental kita sama fisik kita gitu. Atau kita ospek tukang putu aja tuh. Nggak usah, jangan. Jadi kasihan sih banget. Jadi pas begitu ya punya kebanggaan tersendiri sih maksudnya gitu kan ya, bukan karenanya jadi kayak gimana, jadi punya kebanggaan. Jadi mental kita terbentuk di situ, fisik kita juga terbentuk, dan alhamdulillah waktu itu pas waktu BLC pertama ospekan tuh ya fisik biasa lah. Nah ini pas waktu ospekan yang ketiga ini yang di luar dugaan, siapin mental siapin fisik aja katanya. Pokoknya pas siapin fisik, pas begitu datang yang bikin kaget disuruh ribut dong, milih senior satu-satu. Mau ribut sama siapa katanya? Mau ribut sama siapa? Ya udahlah kita pilih aja yang paling kecil, tapi memang lawan satu gitu kayaknya. Si cowoknya juga nggak yang gimana gitu kan, cuman dia ngegertak kita mau ngelawan dia gitu. Dia mah kayak kawan itu sih gitu. Soalnya kan tradisi dulu kan disebutnya mun di jalan kan kondisional perang lahnya. Ya dulu. Ya harus begitu ngospeknya gitu. Nah, dari situ beres, udahlah ospekan kita beres nih yang angkatan pertama. Nah, terus pemutihan ada situ pemutihan bener-bener kan itu bener-bener yang mental banget sih kalau di pemutihan itu juga kita laluin, dan anak-anak nggak ada yang sampai pundung gitu, ibaratnya kita semua tetap masih bertahan. Nah di yang ospekan yang generasi kedua ini nih sama kita padahal kita cuman pakai bentakan dan nggak ada kontak fisik gitu kan ya. Sambil ngeliat juga ternyata dari sekian anggota yang bertahan cuma 2-an ya ada itu. Jadi dan besok pundung. Iya pundung dengan artian dan soalnya kan Kak kita mah nggak biasa diginiin katanya. Digimanain atau digituin gitu. Dengan alasan yang beragam lah gitu kan. Tapi sayang loh kalian udah di ospek masa mau keluar gitu aja, dan setelah ini nggak ada lagi ya paling pemutihan. Kalau pemutihan juga itu semua angkatan, nggak cuma dia sendiri, jadi semua sama gitu. Kalau nggak biasa diginiin, digituin, ya dimicet aja gitunya. Masih ada kita untuk jalan gitu kan ya. Nah jadi kita tuh biar adik-adik kita tuh kalau misalnya tiba-tiba ada kejadian di luar dugaan pas kita lagi jalan, mereka kan akan kaget gitu kan, maksud kita tuh gitu kan. Ya cuman ya kita juga nggak bisa memaksain gitu ya. Iya itu mah pilihan ya. Iya udahlah nggak apa-apa. Nah dari situ juga sempat kita yang mau masuk lah kita, cuman kan kita bukannya terlalu eksklusif, cuman kita pinginnya yang pasti aja gitu. Jadi yang nggak hanya nebeng nama doang disuruh ngumpul susah dan yang lain-lain, tapi kemana-mana bawa nama biar sih gitu. Kita nggak mau kayak gitu. Saya tadi garis bawahi terlalu eksklusif, sebenarnya sih sah-sah aja terlalu eksklusif karena membentengi oknum teh. Iya kan. Makanya dari dulu kita mah nggak pernah yang bawa nama aja teh gini ngejual nama aja. Makanya kita mah dari dulu nggak. Tapi ada yang seperti itu. Ya ada lah beberapa yang akhirnya ditawarin mau keluar sendiri atau dikeluarin. Gitu. Ya komennya keluar sendiri nggak perlu, kalau dikeluarin ya wayang ada oleh-oleh dulu merenang gitu kan dan kawan-kawan gitu ya. Jadinya tradisi lah ya. Itu mah tradisi. Terus dianya bilang oh ya udah nggak cuma nanya ini tapi corona ya kalau udah nggak usah dicari gitu kan. Makanya dari dulu kita nggak pernah obsesif pengen punya anggota sampai puluhan atau sampai ratusan, kita nggak mau. Kita pengen yang segini aja tapi solidaritas kita tetap terjaga. Terus ya kompak selalu gitu, nggak apa ya udah menjalin seperti kekeluargaan sendiri aja gitu. Ya karena terbentuknya sendiri kan. Kenapa saya mau ngangkat geng mod yang dilabelin ya stigmain menjadi stereotip, akhirnya menjadi tradisi geng motor yang konotasinya buruk ya. Itu terbentuknya sendiri kan memang dari kumpulan anak-anak yang kepengen ya satu frekuensi lah gitu ya, semuanya lah ya dari manapun geng manapun lah yang nggak saya sebutin satu-satu ya. Itu ceritanya hampir sama seperti gitu daripada apa teteh pernah di sekolah ribut gitu sama cewek pajamak jambak pajak jembut
Kalau pojok Kan biasanya kan cewek mah biasa pak jemput Ya, gitu. pernah sih, anggota yang lain pernah sih, cuman pas waktu permasalahannya kita di keluar sekolah, ya berarti kan itu kan urusan jadi sama kita semua juga gitu kan, itu jadi sama kita semua. Ya kadangnya tangannya gatel ada, ini orangnya lagi ngejelasin, ini tangannya gatel ada. Oh ditahan, jangan dulu lagi ngejelasin, kasihan. Tapi kan dia gatel, muter hajar. Tapi kalau tadi cerita Teh Ane emang Teh Ane mah fight-nya. Iya, dan nggak pernah dipersenjatai sih. Fisik ya, Iya, bisa iya. ya. Maksudnya misalnya patonjok ya sama cowok itu ya patonjok-tonjoknya. Iya sih, cuman Ya masa cowoknya ya mbak ya emang ngondek mana ya. Ya gitu geng motor ngondek. Dasarnya emang nggak diajarinnya juga nggak kayak gitu ya, kita harus ini, jadi lebih ke sportivitas aja gitu. Jadi kalau misalnya kita udah biasa sendiri, kalau kita punya masalah kita nggak pernah ngadu dulu sama kakak-kakak kita di Briges. Kita Atasin dulu sendiri. Kita atasin dulu sendiri. Kalau yang sebelah sana udah main yang ibaratnya mereka Udah main atas. itu kita baru cerita. Tapi juga sama kita di ini dulu sih, sama kita dicoba dihadapin dulu semua. Kebenarannya, kayaknya harus ada ikut kakak-kakak masalah kita. Dari situ baru aja. Jadi dicari titik permasalahannya apa dan lain-lain, dan alhamdulillah setiap ada kejadian kita nggak pernah yang duluan sih. Ya paling kalau ada yang duluan juga itu mah teka aja gitu maksudnya. Oh, ya kondisional ya. Iya. Kondisional. Ya kadang kan ya tradisi teh zaman kita dulu kalau misalnya- kalau betul-betul daerah itu dulu teh udah hal biasa nah, ya gitu kan. Kalau dulu kan kita jalan kita pakai atribut lainnya kan udah gitu kan. Ada yang suka materinya gitu doang sih, mepet doang, tapi nggak diapa-apain. Iya, nggak ada. gitu. Bukan menormalisasikan ke anarkis aja saya. Maksudnya dulu tuh disebut apa ya? Kalau misalnya kondisional, ya berkelahi sewajarnya remaja lah, nggak sampai ada korban ditusuk itu dulu ya. Beda cerita dengan nggak tahu sekarang terlalu banyak oknum kayak kemarin yang di Cimahi ada anak 12 tahun ditusuk kan itu kan ya setega itu gitu maksudnya. Padahal geng motor yang dulu stigmanya anak-anak remaja yang pengen asistensi, ya kan kita makhluk visual dibanding makhluk visual. Seseorang ya makhluk orang keberadaannya itu pengen diketahui, se-insecure apapun keberadaannya pengen diketahui, entah itu pemikirannya, entah itu fisiknya, entah itu idenya, pasti kan itu. Nah sekarang saya mau nanya ke Teh Rima. Teh Rima ketertarikan masuk ke BLC sih. Ya jadi jadi anak-anaknya tuh pada ngerangkul semua, nggak ngebedain mana yang udah lama mana yang baru. Berarti ada kenal dulu sama. Kenal dulu tuh waktu mau beli baju deh. Nah ada anak BLC yang ngajakin udah gabung aja yuk sama kita. Nah baru dia ikut gabung. Tapi ada pemantauan juga dari BLC-nya. Kebetulan bukan orang lama sih di bendera kitanya gitu, cuman beda wilayah aja. Dulu lebih merapat ke Cisarua ya dia sama anak Cisarua dulu, cuman emang bukan sama, jadi ilubium anak cowoknya aja yang suka ikut gitu. Nah daripada nggak punya jati diri gitu kan ya udah aja mending kita nih ada wadahnya gitu untuk perempuan, maksudnya bukan orang baru juga di Brigesnya ya? Bukan. Itu masuk Cisarua, nah ketemu sama orang Cimahi baru diajak deh, udah yuk kita gabung aja. Dan kebenaran BLC-nya cewek Ya, semuanya, berarti saya nggak bisa masuk kecuali ngondeknya. bisa pakai rok dulu deh, pakai wig. Nah berarti Terima juga ngalamin tradisi ikut nyerang, diserang gitu. Pernah waktu itu diserang waktu lagi nongkrong di Biopan. Karena nongkrongnya sama cowok kan ya? Iya. Waktu itu malam-malam pada turun satu trik, baru kita pada bubar semuanya karena dia bawa senjata, sedangkan kita kan cuma nongkrong biasa, nggak bawa apa-apa. Udah ngalamin itu.
Berarti Shock terapi lah mungkin. shock terapi ya. Sampai dipukul kepala sama besi. Bocor. Enggak. Dia cuma pukul Benjol. doang kayak gitu. Oh, benjol, Iya. benjol. Keburu kita pada kabur semua. Tapi enggak ini ya. Untungnya sih ya nah saya tanya perbedaan dulu sama sekarang gimana sih teh? Enak nggak enaknya? Enak-enak aja sih, anak-anaknya juga pada baik-baik. Baik untuk sekarang. Iya. Menuju untuk baik ya. Sekarang visi misinya nggak kayak dulu tradisi. Mungkin agak dihilangkan ya tradisi yang ya peperangan ya kondisional ya meskipun adalah 1-2 gitu ya. Pasti sih sebenarnya mah, soalnya kan nggak akan mungkin 100% hal itu bisa dihilangkan ya, soalnya kan dari generasi juga kan watak orang tuh berbeda-beda. Ya mungkin kita is oke udah nggak apa-apa, mungkin yang di bawah kita kan kita nggak tahu, cuma kita selalu ngasih tahu aja sih. Sekarang kita udah kondusif sama yang lain juga, kita udah gak ada pernah masalah, makanya kita mah kok bikin acara Selalu diundang. suka diundang edisi yang lain, kita ngumpul bareng yang lain maksudnya radis yang di luar maksudnya geng lain maksudnya seperti udah saya sebutin kayak ETC mereka GBR gitu. Oh berarti bahkan gini kan mungkin dulu pernah kondisional di jalan, misalkan perang di jalan gitunya, papuket lah di jalan, terus sekarang ngobrol. Iya pernah oh ngobrol terus nyeritain bahwa mungkin malah itu jadi kalau kita ngumpul teh kadang suka jadi obrolan seru gitu, suka jadi flashback lama mungkinnya bisa juga gitu panggil pasti diundang gitu. Oh jadi ada iya jadi dewasa sekarang ya. Iya. Jadi alhamdulillah juga. Dan nggak ada dendam lagi ya. Nggak ada. Bahkan kontak-kontakan juga. Kontak-kontakan kemarin sekarang kadang ya suka WhatsAppan dan yang lain-lain lah gitu. Bahkan kita juga suka minta nanti kalau misalnya kalian bikin acara kita yang undang ya. Oh siap, nanti kita saling tukar acara katanya kayak gitu. Bahkan waktu juga pas waktu beri pamit yang ke-14 atau yang ke-13 yang XLB langsung undang kita balik dengan acaranya di 14. Nah itu juga sama. Nanti giliran kita yang ini datangnya kita datang kayak gitu. Dan setiap mereka datang juga kita bilang keberadaan kalian aman datang ke acara kita, walaupun nanti ada kan maksudnya ada jaminan gitu ya? Iya kan ada anak BGS juga gitu kan, atau kayak gimana, takutnya kan ada yang usil atau kayak gimana keamanan kalian yang biar kita semua gitu. Makanya sampai itu bilang adek kita ini yang diundang dari bendera kita aja, tapi ada rekan-rekan dari bendera lain di mana karena toh ngaco atau nggak kalah itu tamu kita harus dihargai. Siap, makanya alhamdulillah. Dan apresiasinya mereka datang juga Ya, datang. dengan sopannya, dengan akrabnya sekarang dengan ininya. Iya. Ya termasuk dan yang tadi lebih dibanggakan juga mereka datang dengan atribut masing-masing. Susah dong cari pemandangan seperti itu. Iya dulu mah cuman stiker we diudah gitu ya. Cuma stiker di motor aja diudah gitu. Oh anjing eta budak eri gitu. Bahkan yang sengaja bukan anak anggota atau apa nggak sengaja di stikerin gitu kena. Dulu juga ada yang kena orangnya gitu. motornya yang dirusakin gitu kan. Berarti itu bisa meredam ini dong teh. Kalau gitu misalkan nih ada anggota pasti kan ada BLC ini suatu saat di luar dugaan makin bertambah dong anggotanya. Insya Allah. Nah di situ kan pasti ada polemik nih, yang anggota baru-baru ingin mencari jadi diri. Ibaratnya gini lah, seperti Teh Ane dulu lah, turun di jalan ya. Dulu sebelum itu saya tanya, karena pernah kena pukul atau kena apa nggak pas waktu turun di jalan dulu? Helm doang. Oh helm doang. Iya helm doang. Soalnya dulu pasti nggak pernah lepas dari helm. Oh, kalau jalan pukulnya pasti sama. Iya. Oh. Ya mungkin disangkanya cowok juga kali gitu. Tapi dari situ langsung dibawa apa sih? Langsung jadi kan pas lagi beriring-iringan gitulah. Oh, kena Kadang ya aww. Ya kayak gitu. Gue itu pakai helm tapi nggak apa-apa ya. Cuma kalau misalnya berhadapan pas lagi perang ini
pernah juga sih, tapi alhamdulillah nggak gimana gitu. Jadi pas begitu kejadian, yang perempuan langsung ditarik ke belakang semua, yang perempuannya ditarik ke belakang semua. Berarti emang nggak sesadis yang diceritakan oleh, ya ada yang sadis ya untuk sekarang kemarin dan tapi kalau melihat cerita Tiana tadi ya nggak sesadis yang diceritakan oleh orang-orang yang mungkin ada ditambah-tambahin muridnya. Iya. Soalnya dari dulu juga ya, terakhirnya kan kita seperti kita kalau misalnya mau kayak gitu nggak usah pakai alat, kecuali keadaan mendesak nih gitu maksudnya gitu kan. Itu juga tidak bawa, tapi pergunakan yang ada di sekitar gitu untuk membela diri gitu kan. Nah dari situ terus pernah sekali masih yaitu pas lagi nyerang, nah niatnya mau buka jalan, nendang motor musuh, malah kita yang jatuh. Ya bahasanya mah dulu kita kenceng banget di tengah itu nagen ini jatuh duluan tuh, pas ngeliat ke bawah anak-anak udah pada duluan ke depan, pas ngeliat ke belakang yang turun bukan yang dicari tapi warga. Warga yang bawa motor itu lupa mau yang ngeboncenginnya apa, tunggu cek itu. Tapi ditolongin sama warga gitu. Malah dikejar sama warga. Itu namanya orang panik, mungkinnya itu jarak 2 meter loncat ke jok motor nyampe itu. Karena refleks ya, karena itu ya. Jadi si motor yang bonceng itu udah bangun duluan, dia berhenti di depan. Iya, karena mau lari itu 2 meter, bahkan panik benernya. Iya, orang banyak sih yang kayak gitu, kayak dikejar anjing aja yang nggak bisa lompat, kadang-kadang bisa lompat juga. Nah dari situ marah yang nampak tinggalkan nyawa KB boga adit awe. Jadi sekiranya nggak ketinggalan deh katanya. Ya udahlah nggak apa-apa dari situ, makanya itu. Terus kadang kalau misalnya jalan sendiri pun kita lebih milih buat di belakang, soalnya jangan sampai ada kejadian ada yang ketinggalan lagi kayak gitu lagi. Adik-adik itu di depan. Berarti buat pelajaran ya. Kita di belakang jangan konyol dan jangan tarik-tarik. Ya. Jadi ketinggalan. Saking tariknya dulu mah belum ada kawa-kawa hijau. Pede itu motor makanya kan, pede motor itu makanya setelahnya udah gitu. Itu teh doraka. Mabal. Baiknya tuh gini, dan balik lagi yang tadi kan udah saling kenal sama dulu yang konflik di jalan, bahkan sekarang lebih akrab, cewek-ceweknya juga yang dari bendera yang lain-lain juga kan. Nah suatu saat ada polemik yang di bawah-bawah Tiana nih ya sebutlah junior gitu yang baru-baru masuk ingin mencari jati diri. Berarti kan itu suatu baik bagi saya gini, maksudnya bisa diselesaikannya dengan menghubungin yang tertua dulu, misalkan ketuanya lah gitu. Iya. Bener gitu, ini masalahnya kiri. Kalau nggak ada jalan keluar, yang gesewan misalkan loh ini ya, misalkan mau wani yang gesewan tuh adukin gitu. Kalau nggak ada jalan keluar nanti gitu ya. Plan B. Ya plan B. Plan A nggak juga. Ini ya kita plan B cuman sportif aja, yang bersangkutan, yang bermasalah sama yang bermasalah gitu. Iya. Kita emang cuma lihat aja, cuman kalau emang itu plan B harus terjadi, beres ieu mana ya budaya masalah deh. Biar nggak melebar ke organisasi. Ya jadi sok beresin, kita saksiin dan kedepannya ya udah nggak usah ada masalah lagi gitu. Jadi lebih menarik diri aja gitu kalau ada permasalahan. Jangan ibaratnya makan kadang suka ada yang gini nih, sebenarnya masalahnya bukan sama si ini kan karena bestie pisannya jadi pipilun gitu kan. Nah gitu jadi ngebantuan gitu ya. Jadi kemarin juga anggota sempat ada yang kayak gitu ngebelain temennya malah dia yang kena gitu kan, ngebelain temennya malah dia yang kena kudu pipilun cepetan tuh udah itu masalahin, apalagi hanya harus bergesekan sama bendera orang terus tuh kudu pipilun komoditi apa masalah nulis cicing gitu. Oh berarti pernah terjadi ya bakal besti merenan gitu kan ya, ada masalah kayak gitu ya udah mending nggak usah, itu urusan mereka, ada tuh kudu pipilun gitu. Jadi ketuanya dari ininya datang juga ya, maksudnya bukan ketuanya juga, seniornya datang duduk dulu diobrolin perkaranya kayak gimana, jelasin, klarifikasi kalau emang itu salah paham atau apa ya udah clear. Iya, jadi kayak gitu kan jadi lebih indah gitu kelihatannya juga. Berarti bisa dibilang dulu perjuangannya
itu bisa dibilang perjuangan yang dulu kondisional sampainya bisa dibilang geng motor ya, tempur lah, perang di jalan, terus akhirnya sekarang akrab menjadi bestie lah. Berat. Terus bisa jadi apa ya, maksudnya ada ini baru, solusi baru ya. Iya. Jadi udah kenalkan dulunya yang musuh, dulunya ini budakannya ada masalah nih, masalahnya naon, berarti lebih enak sekarang ya. Iya. Makanya sekarang jarang terdengar iya. Malah oknum yang ininya gitu ya. Makanya yang rusuhin. Makanya kita juga biasa kalau buat masalah atribut, kita mah kalau bikin atribut ngepas. Nggak pernah lebih. Dibuat anggota aja. Buat anggota. Kalau misalnya ada yang mau juga, yang mau bertanggung jawab nanti atas baju itu siapa? Gitu. Nah, BLC tadi 7 orang sampai sekarang masih akrab, masih berkomunikasi atau yang masih aktif sih 5 yang masih bisa diajak komunikasi, yang mau masih diajak komunikasi gitu. Yang 2 juga bukan tidak ada komunikasi, cuman sibuk dengan keluarga. Iya, tapi kalau misalnya kita sharing atau apa, kalau kita mau bikin acara atau apa, kita suka kabarin nih kita mau bikin acara ini gimana. Kalau misalnya ada waktu kita pasti dateng. Untuk yang 5-nya bahkan pas waktu acara NF yang kemarin kita benar-benar terjun semua sebagai pendiri. Dan soalnya kami sudah pentingnya BLC remaja gitu, kayak hadirlah semua ada, cuman yang 2 aja nggak bisa hadir, dan kita ya maklumin lah, yang penting pendiri ada gitu. Tapi kepikiran nggak ada, maksudnya mungkin kepikirannya untuk bikin divisi apalah, misalkan kalau cewek mungkin apalah, apa ya, kayak kreativitasnya gitu, apa kayak itu sih sempat diagendain, cuma belum sempat kita laksanain. Apa itu? Apa sih, kayak yang suka masak, ayo kita bikin apalah gitu, babarengan gitu, buat income ke kita juga gitu. Cuman belum terlaksana itu, soalnya itu dikarenakan kita teh ibu-ibu kumpul dan anaknya masih pada kecil-kecil. Jadi itu hanya sebatas agenda aja. Udah sempat terbesit bakal melaksanakan itu, cuma belum bisa. Jadi ya sekarang mah, dan ketambah pas beres acara kemarin kita juga sempet tiarap dulu selama 3 bulan lah, nyampe sekarang belum ada agenda apa-apa. Ini dia sih baru hari ini kita memakai atribut ya, pakai hari ini. Ya kan lagi luas sekarang, bisa jadi apalah, buka apa maksudnya, mau agensi modeling atau jadi record label, atau jadi ya banyak sih sebenarnya kan yang positifnya, misalkan banyak semua. Tapi itu udah terpikirkan belum? Cuman agenda yang pokoknya kita usaha kan, biasanya soalnya kan makanan yang bakal selalu dicari gitu ya. Kuliner ya? Iya, kuliner. Dan sebetulnya emang pada suka masak juga ya, cuman untuk pengolahan dan yang lainnya kan itu kan bukan hal yang kecil ya, itu dipikirkan matang-matang juga sama kita gitu, untuk melaksanakan agenda itu. Karena kuliner emang bener sih. Iya, makanya sekarang yang masih sibuk masing-masing aja sama pekerjaannya masing-masing, ya yang nganggur yang kerja di sana ngurus anak. Kan bisa ada potongan, misalkan ya bisnisnya misalkan meledak gitu, ada bisa potongan berapa persen untuk kas, barangkali ada yang kena musibah atau apa, bisa untuk itu kan ya. Mungkin itu masih kita lebih ke dadakan sih. Ke dadakan. Iya, jadi kalau misalnya ada rekan yang sakit atau apa, lebih ke dadakan aja gitu. Karena apa ya, yang saya lihat keluargaannya emang bener-bener, biarpun dibilang second keluarga tapi emang bener-bener gitu. Kalau ada yang sakit, ada yang apa jadi gitu, jadi diprioritasin gitu, enggak kayak yang sekarang sosokan bestie tapi yang ada yang sakit diantep gitu. Ya, gitu. Doana di Facebook kayaknya. Untuk setiap acara ini enggak, sebelum kita minta sumbangan sama para kakak-kakak,
kita sirkulasi dananya dari baju anniversary, dan baru kemarin juga nih kita launching pertama, kita jual atribut di luar anggota. Nah dari situ ukurannya baru kita ke kakak-kakak, bang acara kurang, tambahin angger cina, bang 17 tahun gitu, kalau nggak sok siapa yang mau nyumbang bolu, siapa yang mau nyumbang tumpeng kayak gitu, siapa yang mau nyumbang air minumnya gitu. Oh tapi ada banyak juga yang support ya Alhamdulillah sih dari kakak-kakak kita ya. Ya dari anak-anak juga dari 3 bulan sebelumnya sudah ngumpulin, pokoknya mau planning oh karena segini ngeliat begini. kegiatannya positif juga Iya. ya. Tapi kemarin masih cuman ya dikarenakan 17 tahun teh jadi hura-hura we kemarin mah gitu judulnya. Iyalah kayak anak-anak apalah ya 17 tahun lah Iya. mejeh-mejehna gitu kan, susah sih mempertahankan membikin mah gampang, mempertahankan yang susah. Iya. Pasti adalah polemik dari 7 yang tadi pundung-pundung pak banget. Kalau itu mah jangan salah, Jangan ditanya. jangan ditanya itu mah. Kadang suka sampai apa banget mana Eta kamu mau datang wah jangan gitu kan. Itu sama mau orang masih Eta gitu kan. Itu masih ya itu bagian dari perjuangan Iya, kan. iya. Ya bagian dari pro kontranya Pro kita kontra. juga sih sebenarnya mah ya untuk memajui nama si BLC ini juga kan nggak gampang ya, kita gontok-gontokannya Iya. dulu di dalam seperti apa gitu kan. iya kalau dari di ruang diskusi mah itu hal wajar bagi saya Iya. mah. Terus harus meminimalisir anggota yang ngaco gitu Iya. kayak gitu, itu juga sampai negur satu yang ributnya 3-an. Pasti eta teh teman sama ke celana pondok, bes apa nggak ada tuh pakai baju ketat, suruh pulang lagi aja. Saya tuh udah sok pulang. Yang satu lagi ada, gedung, gitu. Karena ada jadi udah tuh nawat kudu main tangan, kan udah dibilang ya udah ayo terus aja, udahlah ya udah tuh ya udah sampai karena- di pas ya, gitu Karena kan. kondisinya berbeda dulu sama sekarang berbeda Iya, ya. tapi nggak pernah terjadi lama sih, nggak pernah terjadi lama. Pada akhirnya ya ini lulus sendiri aja, ngumpul lagi bareng, gimana lagi bareng. Jadi cuma butuh waktu aja lah buat ngilangin ego sama emosinya masing-masing aja. Gitu. Makanya Ane sendiri pun sama satu anggota pernah yang sampai musuhan tapi nggak jelas ya dengan DJ gitu kan, nyampe ke aing mah tah mah si eta. Terus itu si anu kunaon cenah gitu kan yang itu nanya. Ya ada masalah gini-gini. Iya, cewek lah. gitu. Tapi sampai fisik nggak pernah gitu. Enggak sih Enggak kebetulan pernah, ya. enggak pernah sih. Cuma kalau misahin pernah. Kalau misahin pernah. Udah mah yang Tapi nyatu lagi. gabung lagi biasa lagi Lagi. gitu, nggak pernah sampai yang kayak gimana. Ya wajar lah ya 17 Dan lagi di tahun rumah kalau kemarin. anak-anak sama anak berantem udah nggak akan jauh masalahnya tuh gara-gara apa? Udah laki-laki kan, dapetin satu yang populer gitu kan. Gak jauh sama cowok juga ya. Kayak cowok juga kadang-kadang. Tapi lanjut aja sih. Nah gitu kan. Nah, karena dari 17 tahun ada suatu kebanggaan dong kemarin. Iya. Akhirnya ya masuk secara kasarnya aing dari kecil ya dibangun dari kecil gitu ya. Ayu Brigesnya sendiri ya gede gitu Iya. ya. Tapi BLC-nya nih dibangun dari, kita bicara BLC-nya ya, bangun dari kecil yang akhirnya bisa bertahan 17 tahun ya, ada suatu pride sendiri untuk ya terima juga mungkin. Kalau buat saya sendiri masih pertama bangga ya, Iya. bangga, nggak nyangka lah gitu bakal sampai sampai sedetik ini. kemarin gitu kan kita ninjak 17 tahun gitu kan dengan keadaan rintangannya. ya dengan keadaan kita 4 tahun tuh bener-bener pisah, nggak ada komunikasi antara satupun, bener-bener pisah, cuman dikarenakan tiba-tiba dapat wangsit apalah gitu gitu kan, tiba-tiba pingin ngontekin anak-anak, mereka masih respon dengan baik, mereka masih mau ikut terjun juga, jadi ya bangga. Terus apa ya, karena punya rasa memiliki sampai detik sekarang mungkin ya, jadi kalau misalnya ada apa-apa tuh jangan sampai ada yang nyakitin BLC lah gitu, sampai ke titik itu gitu, rasa iya. memilikinya jangan sampai ada yang nyakitin BLC lah gitu. Iya. Perkumpulan itu pasti sih ada rasa memilikinya, karena satu disenggol tuh ya sakit semuanya Iya, gitu. iya. Kadang-kadang gitu. Bahkan
secara keluarga gitu ya. Sekarang misalkan udah punya anaknya ada masalah sama yang lain juga kayak mungkin memperlakunya kayak anak sendiri kayak nah budak baturan orang kayak gitu. Iya. Digituin gitu. Sampai gitunya mungkin. Iya, ya. makanya kalau mainnya ada yang sedikit aja nyentil BLC gitu ya, aneh yang bakal paling depan gitu. Makanya dari dulu jangan ada yang bikin sakit hati si BLC. Nah BLC janganlah gitu. Perjuangan orang gampang sih untuk ngebangun ini gitu kan. Mulai dari yang dulu kita dicap jeleknya sampai sekarang kita bisa diterima oleh masyarakat sekitar tuh nggak gampang. Jadi tolonglah dijaga. Jangan ada yang terus jangan ada yang nyentil lah kalau nggak mau disentil balik gitu. Brutalnya di BLC, hijrahnya pun di BLC. Iya. Menuju hijrahnya di BLC. Jadi istilahnya gini, kasarnya brutal, bohongnya di BLC, bagerna ayeuna di BLC juga. Iya. Gitu kan. Itu mah perjalanan hidup lah ya. Semua orang, bukan BLC untuk individu juga. Ya perjalanan hidup orang kebanyakan ada yang ngaco, entah kesini lebih mengaca diri, ada yang ada yang lebih ngaco. Dan untungnya semua anggota kita mah satu frekuensi ya itu ya. Tanpa kita mengajarkan mereka atau kayak gitu ya, mereka udah seperti itu gitu. Jadi bisa mengikuti. Dan lagian kita mah ngajak nakal nggak akan pernah ya. Kalau kalian mah nakal pengen sendiri aja. Jangan sampai nanti ibaratnya ini saya tuh gara-gara bos BLC jadi gitu itu tolong dijaga. Kalian kan emang udah kayak gitu begitu masuk BLC jadi kalau ada orang ngomong kayak gitu tolong tepi sama kalian karena memang meski saja menggabung di BLC jadi bisa ya ngebawa nama baik juga kan gitu, nggak dijadiin ranah yang udah sih mah pas bos BLC jadi baung gitu, tak jangan gitu. Tapi ada nggak yang kayak ngeganggu, nyenggol, maksudnya gimana gitu? Ada untuk BLC 2 tahun sekarang ini mah kita aman sih. Aman. Oh waktu dulu ya? Kalau dulu mah iya. Pengen ada yang nyobain. Kalau dulu mah setiap mood pasti ada peristiwa. Pasti ada lah gitu. Entah kitanya yang duluan tanpa disengaja gitu kan. Entah ya dari pihak yang lain juga emang sengaja ke situ. Dan kan tongkrongan kita kan pinggir jalan banget. Oh pinggir jalan banget. Pinggir jalan banget gitu. Jadi ya mungkin ada dulu satu orang yang ngeceng lewat, tuh ayah kena lumpur gitu kan ya. Terus tiba-tiba kita lagi adem ayam nongkrong di depan, tiba-tiba dari jauh ya itu efek tarik dari jauh ada musuh datang. Aing kabur kan bawa bendera bisi baru udah kene gitu kan ya. Ayo pas udah jarak hampir 3 meter baru anjing eta masih gitu. Kita tuh baru ngenyet gitu. Udah tarik teh. Terus nanti udah galak kabeh gitu kan. Pas turun ke bawah saking ku paniknya, saking ku tarik teh. Pas turun ke bawah suruh maju ke sini, mereka berarti kita disuruh maju. Cete nah eta itu juga arah ringgit teuing pas ngat ke belakang anak berkisur pada di belakang. Oh, mendekat. Udah jangan dikejar sama satu motor, yang lain ngikutin kita mah ya balik nongkrong di pinggir jalan gitu. Di pinggir jalan. Pokoknya setiap Kamis aja pasti ada itu teh yang lewat ke situ tarik siapapun juga gitu setiap malam Jumat ya. Kudunya malam Yasinan. Kalau mah mau soalnya dulu dia sendiri pun sama abang-abang. Kudunya malam sunahnya. Enggak boleh sampai malam. Oh. Ada jadwalnya di atas jam 7 belum pulang kena eksekusi kita. Oh iya dia anak zaman dulu mah ya, anak zaman dulu teh di gampleng di sapu teh sama orang tua teh ya. Itu perbedaan sekarang mah, anak sekarang mah agak diogoh sama orang tuanya karena nggak mau. Dulu kan ya kebanyakan teman-teman kita yang zaman dulu mah kan sama orang tua teh kadang digampleng, dicepretku, teh lah. Makanya kalau jam 7 kita belum pulang terus abang datang. Kalian mau abang suruh bending atau bubar? Oh, ada yang. Bang, bentar bang. Enggak sekarang. Ya, dari situnya mau bubar kan pindah. Pindah ke tempat lain, dari aman, dari abang.
Awas nanti kalau Oh, abang ada yang ngingetin juga. ada itu selalu, bahkan pas waktu kita serentak ini tujuan kita dapat surat panggilan orang tua dari sekolah. Oh. Sampai Kita bilang dulu sama abang nih, bang kita dapet ini semua, kenapa kalian teh ya gini gitu kan, ya udah kasihin ke orang tua kalian masing-masing. Kalau sampai ada yang nggak dikasih, nanti abang yang turun eksekusi kalian, bukan orang tua kalian. Wasiatan ya dengan ini kan, jadi abang udah standby. Nggak, ada panggilan dari sekolah teh Ya, kita berbuat apa gitu. itu ngempesin motor sehari tuh. Ngempesin motor guru. Enggak, yang apesnya itu yang guru satu. Oh. Kebetulan si guru ini tuh lagi parkirnya tuh di parkiran siswa. Kita nggak tahu. Kalau itu motor Guruna lagi sensi. Emang sensi, kebetulan gurunya emang sensi, galak lagi gitu kan. Sehari 7 kita nongkrongnya di gerbang kelas 1. Kita Ya ketawain. kayak anak muda dulu lah. Jadi kita kesel nih sama orang itu gitu. Karena kan kita sama orang itu betul di jalan mana motornya gitu kan. Padahal itu parkiran motornya depannya tuh ruang guru. Dulu mah belum musim CCTV-nya. Enggak ada di rumah. Dan nggak tahu bakal jadi sehari 7 itu motor kan udah kesel ke sini, udah motor itu taunya teh keselnya teh sama banyakan jadi 7-7-nya gitu. Jadi satu orang teh satu gitu. Iya, semua apesnya ya itu. Hari keduanya ya itu motor guru. Akhirnya datang orang tua. Terus ketahuan ngerokok juga dulu gitu kan, ketahuan ngerokok tuh sama mobile. Nah dari situ kenakalan kita terungkap, berarti ini karena mau kamar iya teh. Dan ya dikasihin lah, besoknya aja abang udah standby juga, lihat bener nggak itu surat disampaikan ke orang tua mereka. Berarti gitu. kenakalan yang masih wajar ya, masih ya kalau kata saya sih masih wajar sih, tidak kriminal, maksudnya nyuri sana nyuri sini terus ya gitulah, masih kenakalan apa lu kalau bilang saya lucu sih, kejadian lucu sih itu Pernah sebenarnya. sih satu kali kriminal, itu juga karena kepepet. Kita lapar, pengen beli nasi goreng. Marahin si Mang. Enggak, bukan. Yang satu standby, yang satu pesen. Udah ada. Pak bentar ya, ambil dulu uangnya di motor, pergi aja tuh. Kabur. Iya, 2 bungkus nasi goreng. Itu sih. Kayak mangke dibayar lah, udah sekarang mau udah balik sukses, deh. sekarang kembali deh. Nasi Mun goreng. mangna nonton kayak dibayar mah. Itu sih yang ya kriminal ya maksudnya Iya, gitu iya, kan ya. kriminal. Tapi nggak sampai melukai orang gitu sih, Iya. enggak. Ya cuma itu gara-gara lapar itu, gara-gara saking lapar. Udah lapar tarik deh, jadi gitu Iya, iya. makanya jangan Jadi tarik. kabur. Gini, dari kita bahas masa kenakalan. Sekarang agak lebih serius nih. Kalau BLC sendiri ini semakin besar, banyak yang masuk anggotanya, pasti ada ADART dong ntarnya. Itu teh masih sebenarnya mah kita teh pingin. Cuman harus dipikirkan kalau misalnya kita udah punya ADART, berarti kan harus sama ketentuan yang kita tulis di dalam ADART itu sendiri. Takutnya kita tuh nggak bisa sejalan sama apa yang kita sama apa yang kita harapkan ya. Iya di dalam ADART itu gitu. Maksudnya kan kalau misalnya udah ada itu udah nggak bisa main-main lagi nih keberadaan kita gitu kan. Iya. Paling kan setelah ada ADART paling kita kan tinggal mencari legalitas. Makanya itu buku cukup proses yang harus benar-benar dipikirin dengan baik sih. Iya. Nggak bisa hanya kita buat dan melenceng dari itu sendiri. Iya. Kita nggak akan gitu. Karena kenapa saya nanya begitu, karena lucu dan kekeluargaannya juga ya lewat chat juga ya ramah gitu ya, nggak gimana gitu ya. Mungkin ada kenyamanan, entah suatu saat besar daftar ke Kemenpol kan itu ada persyaratan harus ada berapa anggota, berapa ini gitu ya, berapa sempat diobrolin juga sih kemarin, kita pengen bikin itu dari persyaratannya apa dan yang lain-lainnya gitu. Kalau misalnya kita mau pisah dari si brigesnya ini kita ambilnya kalau misalnya kita pingin sendiri gitu, BLC sendiri. Tapi masih keluarga besar. Iya, cuman ini pribadi si BLC-nya gitu kan, pribadi si BLC-nya harus ganti ke OKP katanya kita
gitu. Cuman kita ribet dan gak mau cari masalah. Ya udah. Udah. Nanti bisa aja ke channel ini bikin istana di dalam istana gitu kan, yang nggak mau. Jadi kan beda. Bikin negara dalam negara gitu ya, misalnya. Itu kan makanya ya udahlah, nanti ya paling kita lihat aja lah ke depannya mau kayak gimana gitu. Cuman yang sekarang kita lagi pengen cari itu ya salah satu pembina di luar dari Brigade yang bisa membapai kita, terus ya ibaratnya bisa berkontribusi bareng sama kita gitu. Jadi dalam artian kan Bapak punya agenda apa biar dikerjain ini sama si BLC kan, kalau itu mah kan freelance, kita tidak usah mengajukan ADART dan legalitas kita kan kalau seperti itu. Berarti masih sekarang masih kekeluargaan gitu ya? Masih ya, masih keluarga besar. Salah satu dari anggota juga kita masih ada yang ikut di sistem Brigade Cimahi sebagai ormasnya, ada gitu. Cuman beberapa yang diambil, cuman sekarang ya kita jadi lebih untuk mengolah BLC sendiri aja biar lebih matang lagi lah. Dengan itu tujuan kita sekarang cari pembina yang di luar dari Brigade yang bisa berkontribusi sama kita. Jadi kalau misalnya entah itu pengusaha atau apalah gitu, kalau mereka punya kerjaan ya ini sama kita dikerjainnya gitu. Iya. Lebih ke planning ke depan untuk masa depan ya berarti sekarang ya. Gitu. Untuk memuluskan agenda kita juga itu bisa gitu kan butuh donatur gitu juga. Iya. Nah, jadi yang ini donatur ya silakan hubungi Teh Ane ya, ntar saya cantumin. Saya cantumin IG-nya ntar. Jadi kalau misalnya butuh, ya kebetulan sih basic masak kita ada, terus basic otomotif juga kita ada. Otomotif juga ada. Yang suka kebutan gitu, kebutan tapi walaupun cewek kan BLC cewek. Iya, maksudnya kebutan motor. Terus yang suka ilubium di dunia event organizer juga ada. Itu ya sangat menjanjikan juga sih itu dia event organizer. Terus yang beragam sih. Ya makanya itu saya tanya, ini suatu saat ya mungkin doa ya, suatu saat bisa besar BLC karena dari Teh Ane sendiri tadi udah diterima oleh masyarakat setempat yang dulunya dibenci, yang dulu dicibir. Sekarang alhamdulillah ya dari perjalanannya namanya juga. Nah, nggak semulus jalan tol lah gitu kan. Jalan tol juga harus pakai gesik dan pasir lah. Pertanyaan terakhir dari saya nih Teh Ane nama Teh Rima. Sebelum pertanyaan terakhir, ada agenda ngumpul nggak sih seminggu berapa kali atau sebulan depan untuk merencanakan planning ke depan? Kebetulan kan kita udah tepat 3 bulannya kita vakum setelah beres acara, yang mungkin nanti kita bakal agendain lagi untuk kumpul juga ya paling di bulan November kalau nggak Desember, yaitu untuk nanti ngebahas lagi buat ini, dikarenakan agenda tahun depan kita pinginnya berbagi, konsepnya berbagi gitu. Jadi kan itu harus matang-matang, kok kemarin kan hurah-hurah doang nih. Nah yang tahun depan kita pinginnya berbagi gitu. Jadi lagi matengin dulu konsep, nanti konsepnya udah ada ya baru ngariung gimana nih kalau tahun depan kita berbagi. Iya. Jadi selama 3 bulan kalau memang kita emang bener-bener stuck, nggak ada ketemu satu sama lain dan emang bener-bener stay di rumah aja gitu. Begitu. Jadi ntar mungkin akan dibentuk hari-hari pastinya ngumpul gitu ya? Iya. Kalau biasanya sih kita rutinan tuh setiap weekend. Kalau nggak weekend itu hari Kamis, pokoknya ada hari Kamis. Hari Kamis. Pokoknya suami mah harus ngerelain ya. Harus tiap hari Kamis harus. Cuma sekarang mah yang biasanya boleh malam maghrib terus di buminya nih. Kalau enggak kalau telat ya udah suami giliran. Kamu pergi di rumah, aku yang pergi. Nah, dari Teh Rima, orang tua tahu, suami juga tahu lah makanya kegiatan. Sempat vakum dari BLC 2 tahun. Orang tua juga tahu kalau masuk dari Bigas Lady. Tahu juga. Kalau Teh Ane tentunya tahu dong orang tua. Soalnya dari pas waktu sekolah mulai dipanggil sama orang tua juga gara-gara perkumpulan Briges. Nah,
Oh tahu saya. Dan sekarang udah memaklumi, udah berdamai lah, udah. Bahkan tadi juga pas datang ke sini mau ada podcast dulu mas, profil dari geng motor kayak gitu. Oh ya, hati-hati. Lebih terbuka aja sih. Soalnya kan dulu juga kenapa terbuka ke orang tua, soalnya kalau misalnya ada apa-apa, orang tua tuh tahu udah budak orang emang didinya gitu. Oh iya. Ya kemarin saya ngebahas bukan kan sekarang kan anak muda kan sedikit mau misalkan diputuskan orang bipolar, orang ya nggak bisa ngediagnosa diri sendiri, ya harus ke dokter gitu. Iya. Maksudnya yang cenderung cemas tuh ya benar kata Tiana tadi, orang tua. Iya. Karena kecemasan terhadap anaknya, dan Tiana sendiri sekarang sama terima punya anak mungkin cemas juga kalau anaknya. Ya, soalnya ya kan? Soalnya kenapa sampai kayak gitu, soalnya kan pernah 2 kali jadi korban penculikan juga kan, sampai disamper ke rumah. Iya, niatnya nyulik mungkin dia. Emang sebelumnya emang ada masalah gitu kan. Dia tiba-tiba datang ke rumah terus bawa 2 motor, dia ngajak. Kesannya kayak yang maksa gitu loh, maksa. Ada apa kata ada apa, kalau ini baru beres mandi, terus mama nanya itu siapa teman-teman kamu di luar, kok mama baru lihat katanya. Teman main biasa sih, dibawa lah, bilangnya mau dibawa kemana, taunya kemana. Untungnya tuh pas waktu hampir mau deket tempat tongkongan mereka, sempat loncat dari motor. Itu cowoknya 1, ceweknya 2. Oh, biar percaya merenya dia. Langsung dari situ turun, langsung loncat ke angkot, langsung nyari ke anak-anak, dan kebetulan waktu itu anaknya lagi nggak ada, panik sendiri gitu harus kemana gitu kan. Dari situ lari kemana lupa lagi lah, pokoknya malamnya baru ketemu sama anak, diceritain lah masalah itu. Taunya masalah dari guyonan, dia baper. Oh, kesini ya bahasa sekarang baper ya. Masih satu sekolahan, cuma waktu itu posisinya dia kakak kelas. Orang tengah aja ngomongan sih, karena apa ya, baperan anak sekarang teh sensinya teh bahayanya teh apa, diculik, diracun, terus ditusuk atau di ya sampai ada yang kemarin diperkosa, padahal masalah sepele. Kalau yang sama satu lagi mah disekap di kosan sih. Anjir? Ya, disekap? Iya. Disebut nggak disekap, dah mau keluar nggak boleh, mau pulang nggak boleh ya, itu kan ya. Terus dijaga pacar atau itu orang lain, sampai mau pulang juga disuruh dipinta uang, terus diturunin di depan gang malam-malam. Enggak, maksudnya kenapa Tiana bisa? Awalnya main. Nah ini yang ngajak main ini apa? Ya emang waktu itu kan dari bendera sebelah gitu kan ya, ngajak main. Dianya mabuk. Disuruh ngeriung di situ. Taunya jadi malah yang aneh-aneh gitu. Udah aku mau pulang, kataku teh kemana atuh sih, ada mesti di heula sana. Balik itu udah malam, cewek ngeke tengah malam aja lah baru di besok ngangkat balik, kita duit cenah. Tadi kan cenah teker misi bensin kata dia teh cenah. Besok asal pulang sekarang, kata aku nah sekarang uang diambil, diturunin di panggang. Tapi besoknya langsung minta maaf hampurannya, kamu ndak maksud tidak gitu. Nggak sih nggak jadi orang, orang jadi dewasa itu orang itu merasa orang juga salah naon gitu. Oh, tapi untungnya dia sadar minta maaf. Iya, ada mana kemarin senang marah kabur. Dan alhamdulillah juga sampai ada yang kurang aja sih nggak ada gitu kan ya, cuma kan kaget aja kalau dia sama banyak orang terus minta pulang kan nggak dikasih gitu. Sedangkan yang ngajak mainnya dia udah ke alam lain gitu kan. Iya. Dan gitu. Nah ini nih dari pertanyaan terakhir dari saya nih ya. Teh Rima sama Teh Ane kan udah diterima di masyarakat nih BLC ini ya, citranya udah baik lah ya. Nah kalau entar anaknya meneruskan BLC, apakah mengizinkan? Jangan sampai terlibat anak. Gak boleh. Udah cukup mamanya doang, anak jangan sampai terlibat.
Tapi dengan misi visi yang berbeda, lebih positif lagi. Enggak akan ngasih. Nggak akan ngasih. Berarti BLC cukup berarti ya. Tapi suatu saat anak pasti tahu dan Pasti. Ya cuma diwanti-wanti sama lebih kayaknya bakal lebih Dijaga. terus sama bakal dilencengin kemana gitu, asal jangan kesini, dialihkan gitulah. oh, Ibaratnya. tak dijelasin resikonya tuh begini nih. Iya. Mama tuh pernah kayak gini gitu ya. Jangan sampai nurun ke kalian, cukup dengan mama aja yang pernah kayak gitu. Nggak mau. Kalian jangan sampai lah gitu. Walaupun ya kata orang generasi penerus lagi nih, nggak usah lah generasi penerus, cari aja yang lain gitu. Kalau jangan untuk sampai anak-anak kita yang iya nggak jadi mau nggak penerusnya. Bahkan kalau misalnya sekarang ngomongin masalah briges pun gitu, ngapain ngomong briges, masih kecil, nggak boleh, nggak bagus. Oh iya, dia takutnya kan ya anak Iya, kecil kan asal sebut atau asal apa sebut, gitu iya. kan ya, jangan, ataupun ngomong-ngomong yang lain nggak boleh, masih kecil nggak boleh ngomong-ngomong masalah gitu. Oh, berarti pengalaman hidup Teh Ane sama Teh Rima sendiri ini untuk ngedidik anak, ya positifnya bisa untuk ngedidik anak juga ya pengalaman. Soalnya tahu banget lah gitu, takutnya kan zaman sekarang aja udah kayak gini nih, Ya. apalagi zaman nanti gitu kan, takutnya Iya. kan lebih entah bakal lebih ekstrim dari yang sekarang, kita nggak tahu gitu. Iya. Makanya Sekarang aja baper di sosial media, di TikTok atau di ini bukan main tonjok-tonjokan, bahkan ditusuk, disekap yang kayak tadi makanya gitu. kan ngeri gitu, Iya, ngeri banget lebih zaman ngeri. sekarang. Bahkan kita aja nih yang dulunya sebrutal kayak gitu Ya. gitu takut dengan keadaan Sekarang. kondisi yang sekarang ini. Karena kita sebenarnya nggak siap sih dengan teknologi yang begitu pesat Iya. majunya. Makanya anak-anak juga kalau misalnya sekiranya mana boga masalah tuh perlu di-up di sosmed personal aja, soalnya Personal. apa, kita nulisnya buat satu yang bapernya bisa ribuan. Bias ya jadinya Iya, ntarnya. gitu kan, Semua apalagi yang dengan bawa-bawa gitu. organisasi gitu Iya, kan, iya, takutnya iya, tuh kan takut. jadi melebar kemana-mana, takutnya kesinggung ini itu gitu. Makanya janganlah sebisa mungkin kau punya masalah pribadi selesaiin aja. Terus kalau misalnya mau di-up di sosmed juga, ya itu mah masalah pribadi aja, jangan sampai ada pihak lainnya nanti yang nggak punya masalah tapi merasa baper, itu jadi ikut masalah juga. Oke, keren sih. Terakhir ada pesan ke junior atau ke BLC sendiri, ada nggak Teh Anu, Teh Ya, Rima? tingkatkan lagi aja sih rasa memiliki kondisivitasnya, solidaritasnya buat pribadi si BLC itu sendiri ataupun anggotanya. Ya intinya mah jangan pernah menyia-nyiakan apa yang udah Kita perjuangkan. gitu. Ya, keren sih ya. Ya inilah BLC Briges Ladies Cimahi, Teh Ane dan Teh Rima. Terima kasih Teh Ane, Teh Rima. Sama-sama. Semoga sukses sama BLC-nya dan semoga ada donatur juga yang ya ini kuliner, karena menjanjikan kuliner ya, apalagi cewek, dan nggak mungkin lah dari 40 atau 50 orang yang masakannya nggak enak ya, orang apalagi orang Sunda ya. Iya. Ya pasti ya mungkin dicoba dulu lah kalau Yang mau enak gitu. gimana enak kita ya. Dan sekali lagi terima kasih Teh Ane, Teh Rima makasih juga udah buat ada di Bandung Podcast dan Bandung Rumit juga. Salam untuk semuanya dan sukses selalu untuk TLC. Oke, sekian dari saya. Wassalam.